Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ajrilian Aziz Muroja dari program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir adalah 98. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai CNC milling dan CNC turning. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke CNC milling, yang dimana CNC milling itu adalah memahat. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai casing, adaptive clearing, pocket, drilling, dan slot. Nah, dimana ini ada desain yang telah saya siapkan. Desain ini itu telah memenuhi kriteria yang tadi saya sebutkan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita pertama-tama kita masuk ke manufaktur. Lalu setelah itu kita pilih setup. Nah, untuk setup kita di sini originnya diganti ke select point. Kita pilih bagian sini saja. Lalu setelah itu ini modenya kita pilih ke fix. Nah, ini udah pas ya teman-teman. Karena udah pas, kita oke saja. Setelah itu kita masuk ke facing, dimana kita tinggal di sini ada face, kita tinggal klik saja. Nah, untuk face ini toolnya kita pakai yang 10 mm flat and mill. Setelah itu untuk geometrinya dan lain-lainnya ini sudah pas ya teman-teman. Tinggal kita oke saja. Lalu kita klik simulate. Dan di sini kita apply. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk facing, yang dimana fungsinya facing itu adalah untuk menghaluskan permukaan si benda. Oke, kita exit. Nah, lalu selanjutnya kita pergi ke adaptive clearing. Nah, untuk adaptive clearing di sini ini untuk toolnya masih sama. Lalu untuk yang lain-lainnya ini masih tidak perlu diubah-ubah. Tinggal kita klik OK saja. Nah, untuk adaptive clearing sendiri bisa dilihat teman-teman, di sini ada masih ada yang tersisa bagiannya. Karena masih ada yang tersisa, kita tinggal pilih ke sini, lalu kita pilih bagian pocket. Nah, kita select dulu. Untuk ininya kita masih tetap sama, tinggal kita oke saja. Untuk stroke tulip pun kita matikan. Lalu kita klik OK teman-teman. Ini sudah lebih rapi daripada tadi yang adaptive clearing. Nah, selanjutnya kita pergi ke drill, yang dimana fungsi drill itu adalah untuk melubangi. Kita pilih saja lubang yang akan di drill. Nah, ini tadi saya memakai diameter 6 cm ya teman-teman. Kita tinggal pilih saja di sini yang 6 cm, 6 mm. Oke, setelah itu kita tinggal klik OK. Nah, selanjutnya untuk bagian yang kedua ini, yang ini kita tinggal pilih dulu. Lalu selanjutnya kita tinggal ganti lagi, karena tadi saya memakai ukuran 4 mm. Tinggal OK. Nah, setelah itu kita tinggal melubangi yang ini. Ini ntar pakai tools, yaitu yang bernama slot.
kita pergi ke sini, lalu kita klik slot, dan kita select dulu yang mau di pahatnya. Untuk alatnya ini kita memakai yang 4 mili karena tadi diameternya ini 4 mili. Kita klik OK. Nah, setelah itu jika kita ingin melihat proses dari tadi awal facing sampai ke slot ini, kita tinggal ke simulated mesin, lalu kita play. Nah, ini dimulai dari facing. Mulai dari facing, lalu ada adaptive clearing. Setelah itu ada pocket. Setelah itu ada drill. Lalu ini masih pocket. Lalu ini terakhir ada slot. Oke, itu teman-teman untuk proses tahapan refacing sampai slot. Nah, untuk bisa untuk dapat mendapatkan G-code-nya, teman-teman bisa ke sini ke setup lalu klik kanan. Nah, di sini ada post proses. Tinggal klik saja. Nah, untuk ini mesin yang digunakannya kita pakai Fanuc. Lalu untuk ini nama programnya kita ganti saja CNC Milling. Oke, setelah itu tinggal kita post. Oke, lalu kita lihat kodenya. Nah, ini adalah kode dari G-code dari CNC milling yang telah kita buat. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk CNC milling mungkin segitu saja. Dilanjut dengan CNC turning. Oke, untuk CNC milling segitu saja, dilanjut dengan CNC turning. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke CNC turning. Nah kan teman-teman, tadi kita telah membahas CNC milling, yang dimana CNC milling itu kan memahat. Jadi bendanya itu diam, bendanya itu diam. Lalu kalau misal CNC turning, dia tuh mengukir, jadi si bendanya tuh bergerak. Oke, jadi di dalam CNC turning ini kita akan mempelajari yang pertama yaitu pacing, rogging, groove, dan finishing. Oke, ini saya telah ada sebuah benda yang di revolve, yang telah di revolve. Nah, nanti kita akan benda ini setelah memenuhi kriteria facing sampai finishing. Nah, nanti kita akan sekarang kita akan mempraktekannya. Oke, kita masuk ke manufaktur dulu. Setelah itu kita masuk ke setup. Nah, untuk di setup ini kita tinggal ubah ininya originnya. Kita select di sini. Setelah itu kita ubah ininya menjadi 1. Seperti ini biar ininya jadi pas. Dan mungkin segitu, ini tinggal oke saja teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke facing. Yang dimana di sini ada turning face, kita klik saja. Setelah itu kita ubah di sini
toolsnya itu dia menggunakan ini CLNR yang 0,8 mili. Kita select saja. Nah, setelah itu kita ubah ini surface speednya jadi 100 dan ininya jadi 3000. Oke, untuk bagian-bagian lainnya udah ya teman-teman, tinggal oke saja. Setelah itu kita tinggal lihat di bagian simulate-nya. Oke gitu teman-teman. Oke, ini kita edit dulu sedikit buat yang action di bawah aja. Kita ulang lagi ke turning, terus ininya toolsnya kita pilih yang DCLN ini, kita oke. Lalu ininya 100 sama 3000, tinggal oke saja teman-teman. Lalu tinggal kita lihat di simulate-nya. Oke, udah ya teman-teman, segitu saja yang untuk passing. Lalu lanjut ke logging, yang dimana di sini ada turning profile logging. Kita tinggal klik saja, lalu kita ubah. Untuk tools ininya sama aja, gak usah diubah. Dan yang perlu diubah ininya, kita ke 100, lalu ininya 3000. Lalu untuk ininya kita down allow grooving. Oke, setelah itu tinggal kita lihat di simulasi. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi nanti kita si turningnya itu akan membentuk apa yang telah kita buat tadi, apa yang telah dibuat di revolve. Oke, setelah itu kita lanjut ke mode ke grooving. Di sini ada turning groove, kita klik saja. Setelah itu kita toolsnya kita ganti menjadi yang ini nih, ada grooving. Setelah itu kita select. Nah, kita edit dulu di sini karena kan grooving itu ini untuk ngebuat ini nih, kedua ini. Nah, kita edit dulu, kita atur dulu, insert dulu. Di sini ada, ya ini udah sesuai, ini ada lebarnya 2 mm dan ini juga 2 mm, kita oke. Setelah itu kita select di bagian ini, jangan lupa ini stock to leave biar gak ada yang tersisa. Nanti ini untuk front mode-nya, ini yang bagian ini yang terdepan. Lalu untuk back mode-nya kita pilih yang bagian belakang ini. Tinggal oke saja. Lalu untuk radialnya di sini kita akan menggunakan stock and leave-nya teman-teman. Nah, untuk radialnya 0,2. Lalu untuk grooving pattern-nya kita pakai yang partial step down. Kita oke saja. Setelah itu tinggal kita lihat di simulasinya.
ke teman-teman seperti ini, jadi nggak langsung ke dalam sini tapi bertahap, pelan-pelan lalu ke dalam sini. Oke, kita exit simulasi. Setelah itu kita lanjut ke thread atau ulir. Kita langsung saja ke sini, turning thread. Nah, untuk turning thread di sini kita beda lagi ya. Kita menggunakan tools yang berbeda. Dia menggunakan OD thread yang 20 mm. Oke, setelah itu kita pilih geometrinya yang ini. Untuk offsetnya kita 10 mm saja. Tinggal oke, lalu kita simulasikan. Oke, sebentar kita cek dulu. Untuk ininya tetap 100 dan 3000 ya teman-teman. Jangan lupa. Ini juga sama. Kita bisa lihat simulasinya. Oke, itu untuk ulir. Lalu yang terakhir kita akan ke finishing. Kita tinggal buka saja di sini ada profil finishing yang ini. Setelah itu kita tinggal select lagi toolnya. Untuk toolsnya itu kita menggunakan ini DVLNR. Kita select. Setelah itu kita ganti dulu ininya menjadi 100 dan 3000. Lalu untuk ininya groovingnya kita low axial, low radial and axial grooving. Setelah itu kita oke. Lalu kita simulasikan. Nah, ini untuk finishing. Oke. Jadi mungkin itu untuk tahap-tahapan dari passing, rogging, grooving, thread, dan finishing. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.